Ya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan masalah sidang eksepsi yang hari ini berlangsung terkait dengan Rafael Alun begitu ya. Kita mau lanjutkan perbincangan kita dari Bang Juned. Bang Juned, ada yang disampaikan tadi, mau dilanjutkan silahkan. Ya, yang tadi disampaikan kan Ibu Yanti juga ngeliat yang namanya perseorangan terbatas itu berbeda dengan perusahaan perseorangan. Jadi yang namanya hasil daripada perusahaan terbatas itu menjadi harta PT. Sedangkan pemegang saham nanti akan dapat hasil dividen yang itu diperhitungkan di akhir masa tahun. Dan itu ada namanya hasil audit tahunan yang itu harus juga dihadirkan. Misalnya nama-nama tadi dihadirkan, dan secara faktual itu juga ada bukti bahwa Pak Alun sudah tidak lagi menjadi atau istri ya. Jadi sebenarnya istrinya Pak Alun sebagai komisaris dalam perusahaan itu, dan beliau sudah tidak lagi berada dalam PT itu semenjak 2006. Semenjak 2006. Oke, baik. Ada yang mau sampaikan Bu Yanti? Iya, begini. Dan nanti gini. Nanti kan ini dakwaan dan ini pembuktian. Nanti kita berharap hakim memberikan kesempatan untuk sebenarnya mewajibkan terdakwa juga, pihak terdakwanya juga membuktikan bahwa apa yang didakwakan itu adalah tentang uang-uang dan sebagainya, itu kan tentunya tentang uang-uangnya saja ya. Harta kekayaannya itu bukan dari hasil ini, tapi dari hasil PT-nya, dari hasil ini. Itu nanti dibuka. Ada pembuktian terbalik di sana nanti setelah pembuktian yang lain. Sebelum ke tuntutan itu ini dalam hal ini harus ada pembuktian terbalik. Kalau tadi pengacara kan kita harus menghormati juga, karena memang sistem peradilan pidana juga menempatkan PH sebagai bagian dari sistem pengadilan pidana itu. Nanti kita hormati aja, kita lihat saja nanti. Ya, tapi kan ini juga saya mau sampaikan juga kepada publik ya, bahwa once kita bicara keadaan substantif, tadi yang Ibu sampaikan kan substance ya, materi. Bahwa keadilan substansif itu juga harus beriringan dengan keadilan prosedural. Ya, kita bicara keadilan prosedural bahwa proses pengajuan dakwaan ini juga harus dengan cara yang benar. Harus dengan proses penuntutan yang juga sesuai dengan aturan hukum acara. Ya, jadi dua-duanya itu harus beriringan antara substantif dengan prosedural. Nah, dalam proses eksepsi ini kami lagi dalam tahapan untuk proseduralnya ini ada yang dilanggar. Apa itu, Bang? Jadi pertama misalnya tadi berkaitan dengan pasal 81 bahwa ada sengketa prejudisial, lalu prejudicial gesil dalam KUHP. Yang kedua, bahwa ini juga ada sudah dilakukan proses administrasi ya. Dalam hal ini misalkan terhadap beberapa barang atau harta itu sudah didaftarkan dalam teks amnesti. Pasal 20 dinyatakan bahwa harta yang sudah dilaporkan dalam teks amnesti maka itu nggak boleh lagi dijadikan sebagai untuk penuntutan pidana. Karena sudah masuk teks amnesti. Ya, kalau itu dilakukan, maka itu melanggar yang tadi Bu Yanti sampaikan, double criminality. Dan itu kalau dalam kaitannya dengan administrasi, dengan hukum pidana, itu namanya unavia principle. Jadi unavia principle itu kalau udah diproses secara administrasi, maka nggak boleh lagi nih ada proses yang lain. Gitu. Nah itu karena maksudnya? Itu adalah karena unavia principle itu adalah merupakan juga pengembangan dari prinsip double criminality yang tadi disampaikan sama Bu Yanti. Baik, Bu Yanti, kita juga pengen tahu nih, ini kan saat ini kan gratifikasinya totalnya 16,6 miliar gitu ya. Kalau seandainya saat ini lagi sedang berlangsung, apakah mungkin tidak sih akan ada temuan baru, kemudian ada jumlah penambahan ataupun pengurangan begitu dalam nominalnya? Ya, ini kan ya bisa saja ya. Apalagi nanti kalau saya agak bingung juga. Gratifikasinya 16 sekian, kemudian PPPU-nya 100 sekian gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Kemudian didakwakannya bersama-sama, kan gitu. Didakwakan bersama-sama, tapi yang bersama-sama itu belum harusnya biasanya ya. Kita objektif aja ya, Mas pengacara, maaf ya. Siap, Ibu. Kita objektif aja. Terus secara teori hukum acara pidana, saya juga mengajar hukum acara pidana dan perbandingan hukum acara pidana, itu adalah biasanya kalau bersama-sama itu adalah deleming, itu meskipun bisa saja berbeda berkas, tapi tahapannya hampir sama harusnya gitu ya, hampir sama-sama menjadi ini kan tersangka sebelum ini menjadi terdakwa. Nah, saya ini nggak tahu pengembangannya bagaimana, nanti yang tahu kan adalah JPU ya, yang sudah JPU dan mungkin penyidikan sedang jalan juga. Jadi ya bisa saja nanti kemudian tapi kemudian ada gratifikasinya ditemukan lagi. Tapi kalau TPPU-nya ditemukan lagi, ditemukan gini, di dalam undang-undang
korupsi maupun undang-undang Oke. TPPU Oke. kaitan dengan harta kekayaan yang belum disita sampai dengan proses dan baru diketahui ketika persidangan boleh disita atas perintah hakim, itu bisa gitu. Oke. Disampaikan. Baik. Ya. Baik. Saya ke Bang Junet. Bang Junet, ini kan hari ini sidangnya tunda begitu ya. Kita masih membayangkan berangan-angan apakah ini dikabulkan atau tidak begitu ya. Bagaimana kalau ini tidak dikabulkan? Kalau saya malah melihatnya ya, ini kan kita lagi berlawanan nih. Kita lagi melawan antara rasio legis versus rasio populis. Bahwa yang kami ajukan dalam eksepsi itu adalah rasio legis. Dan saya minta agar majelis hakim tidak perlu takut terhadap rasio populis. Karena yang penting adalah legis. Kita harus dudukan ini pada porsinya. Ketika kami ajukan bahwa memang ada permasalahan secara prosedural, maka itu pun harus dipertimbangkan. Jadi nggak perlu takut kalau memang ini kita mendekatkan pada aturan hukum yang acara yang baik. Ya. Karena apa yang kami sampaikan dalam argumentasi kami itu semua aturan hukumnya ya seharusnya seperti itu cara membuat surat dakwaan. Cara menghadirkan surat dakwaan dalam proses penuntutan itu bagaimana caranya benar. Jadi jangan sampai nanti ke depan ada orang-orang karena dia berlawanan gitu atau dia tidak disukai sifatnya dislike ya, kemudian dibuatlah dan akhirnya dilakukan seperti ini. Nah, itu yang namanya kalau saya membuat tulisan artikel, saya buat judul Draconian Law. Ya, jadi akhirnya hukum itu dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti orang. Baik. Hukum itu dijadikan alat untuk menekan orang. Oke. Ini yang nggak boleh harusnya. Oke, baik. Bu Yanti, ini kan kita terkait dengan masalah harta kekayaan begitu ya. Apa yang dilihat dari kasus ini, Bu Yanti? Apakah bagaimana cara pemerintah mengawasi para ASN gitu yang memiliki kekayaan yang tidak wajar begitu? Iya, ini kan sudah jelas ya bahwa LHKPN sendiri yang dilakukan oleh KPK sendiri kan sepertinya juga tidak ada terlalu banyak fungsinya gitu ya. Karena tidak diklarifikasi, tidak didalami. Siapa tahu ya banyak juga yang lain gitu ya. Dan ini kan juga ada apa ya, ada share of responsibility karena negara melalui aparatnya atau melalui instrumen-instrumen yang harusnya mengawasi tidak jalan. Jadi orang-orang ada beberapa orang-orang jadi faktor kriminogen gitu ya. Jadi karena ada pengawasan yang lemah, ada aja ASN yang tadinya baik jadinya tidak baik. Jadi melakukan atau terlibat kejahatan. Nah, ini jadi kita harus evaluasi semua. Karena apa? Ini kan munculnya bukan case building ya. Ini karena ada kejahatan lain, kemudian ada netizen lah, ada berita-berita ini siapa dan sebagainya, baru dilihat LHKPN-nya, baru minta LHA-nya, kan begitu. Ya. Artinya gini, kita dalam posisi sebenarnya negara juga dalam posisi kalau ada banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan, kita juga harus evaluasi kenapa banyak sekali pelanggaran di situ. Apakah memang orang-orang itu memang betul-betul mau intentionally mau jahat, atau memang ada peluang karena negara melalui pengawasannya tidak jalan. Ini juga harus kita evaluasi. Kalau boleh nggak saya tanya ke Bu Yanti? Boleh, silakan singkat saja ya karena waktu kita sudah mau. Bu Yanti, saya mau tanya. Kalau orang melaporkan LHKPN itu, harusnya harta perolehan atau harta pada saat dilaporkan nilainya? Iya. Kalau LHKPN itu dia harta perolehan atau harta pada saat dilaporkan nilainya? Seharusnya. Tergantung kewajiban LHKPN-nya. Jadi kalau LHKPN itu jabatan apa? Jadi kalau jabatan apa, ada jabatan tertentu itu memang harus menyampaikan semua harta kekayaan yang dimilikinya. Pada saat itu kan nilainya. Nah, ini bodohnya Pak Alun adalah Pak Alun melaporkan nilai rumahnya pada saat dilaporkan, bukan pada saat perolehan. Sedangkan pejabat yang lain itu melaporkan dalam LHKPN-nya itu adalah harta perolehan. Jadi kecil nilainya. Nah, sedangkan harta Pak Alun rumahnya itu adalah mengalami peningkatan karena nilai NJOP-nya meningkat 10-12 kali. Oke, baik. Itu yang jadi masalah. Oke, baik. Saya terakhir ya Bang Junet ya, sebelum saya akhir ini, setelah sidang ini apalagi langkah selanjutnya akan dilakukan oleh tim dari kuasa hukum? Jadi kami kan juga masih ada sidang PT Tun ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkaitan dengan kepegawaiannya Pak Alun. Juga berikutnya nanti kita akan dengar tanggapan daripada JPU, selanjutnya kita dengar putusan selanjutnya. Harapan saya hakim ya nggak perlu takut. Jangan kalah oleh rasio populis karena rasio legis harus menang dan hukum harus ditegakkan. Oke, baik. Bu Yanti, ada yang mau disampaikan singkat saja, Bu Yanti? Iya, saya sih harus mengambil pelajaran dari kasus ini. Ya sama, hukum itu ditegakkan. Hukum itu ya dari penuntut umum dan penyidik memang presumption of guilt.
dari pengacara, hakim, dan masyarakat memang dalam presumption of innocence. Jadi semua nanti harus dibuktikan sesuai dengan bukti yang ada. Dalam hal ini adalah tentang masalah administrasi, tentang adalah prosedur untuk melakukan membuat surat dakwaan tadi. Jadi bukan tentang pokok perkara. Demikian. Baik. Kita singkat sekali waktu kita ya. Terima kasih sudah hadir bersama saya Bung Joni Desaibi, kuasa hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, dan juga Mbak Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, sudah bisa bergabung bersama kita sore hari ini. Terima kasih, selamat malam.